dapatkan juga game yang kedua. Jadi sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan penggunaan Digi yang dipakai oleh EVOS Legends, di mana waktu EVOS Legends yang pakai side lane-nya ke pressure ya, kayak Aldous yang bisa ditekan oleh lawannya juga. Nah, untuk Bigetron Alpha yang sekarang, mereka punya dua side lane yang sangat kuat sekali. Ada Tamus dan juga ada Khalid. Dua yang benar-benar strong di wilayahnya dan bisa memukul mundur lawan-lawannya sendiri. Dan dengan demikian bisa menjadikan strategi 1-3-1 menjadi 1-2-1. Yang di bagian tengah Rainbow hanya menemani saja dengan seorang Brans. Dan dengan demikian memudahkan ya untuk key-nya, dia jalan dan bahkan di awal, ini yang paling penting ya. Momen yang paling penting adalah ketika blue buff-nya berhasil tercuri oleh Bigetron Alpha. Dan semenjak saat itu, kenapa itu penting banget? Satu, time wasted. Terlalu banyak waktu yang sudah dibuang oleh EVOS Legends ketika mereka lagi melakukan kontes di blue buff. Dan yang kedua ya karena kecuri blue buff-nya, otomatis XP-nya harus diserahkan kepada Bigetron. Dan itu langsung kayak snowball. Dan kita melihat bahwa di red buff-nya agak lama ya EVOS Legends untuk menuju ke arah sana. Ada kira-kira di menit 1,5-2 baru mereka ke arah dari red buff. Sedangkan Khalid takanya dibiarin dari di bawah, itu bebas banget. 4-1 sebenarnya strategi awal untuk Bigetron Alpha. Jadi takanya benar-benar bebas di bottom lane. Dan ya itu dia tadi untuk Bigetron Alpha. Lagi-lagi dengan meta Dige sudah 2 kali kita lihat pada siang hari ini. Dan untuk item build yang dibangun oleh seluruh pemain-pemain ini, seluruh tim kita yang sekarang, mungkin kita lihat dari arah EVOS dulu yang kayak agak susah untuk bisa keluar tadi. Dan ini sebenarnya bagus banget untuk Rex sendiri. RKT berhasil untuk menahan sangat lama karena dia dapetin point kill banyak banget ya, 13 tadi. Dan ketika pecah sekali langsung menjadi keunggulan ekonomi yang sangat-sangat besar bagi Bigetron. Tapi RKT di sini dia sangat-sangat jaga jarak, dia masih ada bisa di belakang. Cuman memang agak susah untuk bisa bergerak. Kenapa? Karena kalau mau pulang juga mau recall ada Digi di sebelahnya, masih dengan pasifnya Digi dengan bentuk telur, jadi susah untuk ini ya, untuk bisa recall, harus jalan kaki. Dan item dari RKT sendiri sudah ada Ice Queen One bersama dengan Glowing One, sehingga dia udah bisa dapetin damage juga yang cukup besar. Dan Pendragon di arah dari side lane off lane dengan baru menyesuaikan Enchanted Talisman, jadi terpress dengan cukup besar ya. Sedangkan untuk yang lainnya sendiri kayak Ki memang 022, tapi itu udah maksimal banget untuk Ki-nya. Rainbow apalagi dari bagian tengah dengan umbrella-nya bisa kasih damage besar. Dan pastinya Brans. Ini Brans luar biasa dengan marksman yang dipakai oleh dia, bahkan sampai dengan saat ini 100% kemenangan untuk Bigetron Alpha ketika mereka sedang memakai marksman. Nah, itu dia tadi mungkin untuk item build ya dari masing-masing player. Dan kalau kita bandingkan ya dari kedua ini, memang karena pressure-nya sih, pressure yang masuk dari arah side lane off lane. Jadi ini benar-benar strong banget dengan adanya Khalid bersama dengan adanya Tamus juga. Dan untuk post match kita di mana sudah ada most assist sandbag-nya juga. Siapa kalian pasti tahu sih untuk sandbag bakal dipegangkah oleh Ki? Ternyata bukan ternyata ya. Dan untuk 2 frame langsung diambil oleh Brans seorang diri. Ada GPM 1040 men, 4 digit. Dan juga ada damage yang sangat besar sekali pastinya dengan Mountain Shocker, Thrashless juga apalagi bisa kasihkan critical yang sangat besar. Menjadikan Yi Sanshin adalah salah satu marksman yang sangat-sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai pick-pickan dalam melakukan hyper carry. Dan damage receive terbesar diterima oleh Pendragon dengan total assist masih dipegang oleh Bajan juga. Cuman memang di sini Bigetron Alpha kita lihat pick mereka sih, 2 pick terakhir yang pastinya mengejutkan banget untuk EVOS Legends. EVOS mereka sudah memilih ya hyper carry-nya tadi, mereka sudah memilih Kimi tadi di pilihan yang keempat, yang mengakibatkan ketika ada Digi langsung wow men, pilihnya siapa nih buat jadi side lane. Dan Xbox adalah pilihan terakhir tadi untuk EVOS Legends. Jadi ya secara damage kita lihat Kimi dari RKT juga mainnya bagus tadi, beneran. Dia jaga positioning di belakang, sangat-sangat sulit untuk bisa ditangkap oleh pemain-pemain lain dari BTR. Sampai di momen-momen akhir baru bisa ditangkap. Cuman balik lagi, karena memang sudah dikasih tabungan ya, jadi sulit lah kalau mereka mau bisa berserker biar lebih sakit lagi. Dan bahkan item terakhirnya sudah menjadikan Malefic Roar. Jadi mantap banget pastinya untuk Yi Sanshin-nya. Bebas banget tadi, bebas banget, bisa jalan-jalan kemana-mana dia. Bisa kasih damage yang besar juga. Dan bahkan punya Mountain Shocker ya, untuk bisa membantu teman-temannya kalau lagi dibutuhkan juga. Dan itu dia tadi untuk MVP by Axe kita ya, dimana dipegang oleh Brans. Tapi pastinya bukan cuma Brans sih, yang kalau kita bilang memang benar MVP-nya adalah Brans, tapi ini dijalankan oleh 5 pemain.
strategi DigiFit itu susah kalau kita gak kompak banget. Karena begitu Diginya spawn, ada begitu banyak momen-momen yang harus dilakukan oleh kelima pemain tersebut. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ini dia untuk highlight by Mandiri kita di game yang kedua. Oke, dan inilah dia ya. Ini di awal-awal dimana Digi berhasil untuk mendapatkan blue buff. Nah, ini yang membuat langsung keadaan menjadi agak sedikit pelik bagi EVOS Legends. Mereka langsung sulit untuk bisa mendapatkan. Apalagi untuk red buff-nya yang masih dianggurin cukup lama. Kalian bisa lihat untuk red buff-nya sendiri di bagian atas. Red buff-nya ini di menit yang kedua loh, menit kedua mereka baru ke sana. Jadi terlalu lama delay yang dimainkan tadi dan itu sangat sukses bagi pemain-pemain Bigetron Alpha. Jadi Diginya annoying, Diginya selalu mengganggu, Diginya selalu nempel dan bahkan kalau dia nempelnya juga gak bakal kasih pulang. Yang namanya hyper carry-nya ya, Kiminya yang selalu digandolin, ditempelin. Dan sekali lagi ya, kontes demi kontes memang wajib untuk dilakukan di area dari blue buff-nya. Tapi sementara itu cuma 4 orang dari Bigetron, satunya selalu melakukan split. Jadi secara XP, secara time juga Bigetron mereka sedikit lebih unggul. Dan juga setelah adanya fit dari Digi, itu jadi makanan juga nanti untuk hyper carry kalau bisa dapetin point kill kepada orang-orang yang sering ya, atau rajin bunuh Diginya, yang rajin ngebuatin Digi jadi telur dari first time. Nah, apa sih yang membedakan tadi dari game yang pertama dengan game yang kedua? Di sini untuk EVOS Legends mereka punya ada banyak hero CC. Ada Esmeralda, terus juga ada X-Borg, ada Selina dengan stunnya. Jadi ketika sisinya dilepas semuanya, Diginya dengan Time Journey itu akan menegasi semua damage yang sudah dikasih oleh EVOS Legends. Dan itu yang membuat juga kayak langsung nilai dari Digi naik ketika masuk ke arah dari late game. Karena dia bisa mengcover teman-teman yang lain juga, meskipun nantinya bakal jadi telur lagi. Tapi setidaknya kalau Time Journey sudah di pop, akan bisa menjadi game changer atau turntable untuk tim dari Bigetron Alpha. Dan itu membawa mereka langsung unggul dari gold yang super duper jauh banget. Dan ditutup di menit yang hampir menit ke-13 ya. Dengan fokus ke arah base saja. So, Bigetron Alpha mereka memenangkan match ini dengan 2-0. Cukup cepat untuk Bigetron Alpha, dan ya kita mengira bahwa bakal jadi 2-1, tapi mengingat bahwa di pembukaan game kita tadi ya langsung keluar Digi sih, itu yang buat wow. Digi, EVOS udah siap gitu loh, EVOS sudah siap untuk menjalankan strat tersebut. Dan namanya sudah ada juga salah satu perwakilan dari Bigetron Alpha.